Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fiddin azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam yang hingga detik ini masih kita rasakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua, dan kita digolongkan ke dalam barisan orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, karena amat sangat sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tergolong pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka semoga kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam barisan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya sikap syukur itu akan memberikan pengaruh athar yang sangat kuat pada diri seseorang. Manakala seseorang pandai bersyukur, pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka sesungguhnya sikap syukurnya itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang bersyukur tersebut. Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala
bahwasannya bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, Allah pasti niscaya akan memberikan tambahan-tambahan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, manakala seorang hamba kufur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan pada dirinya, maka sesungguhnya Allah mengancam dengan siksa, dengan azab yang amat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh niscaya pasti kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku, azabku amatlah keras. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus juga merupakan dorongan hasungan bagi kita untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sikap syukur itu sebagaimana disebutkan tadi, sikap syukur itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan memiliki sikap yang tawadhu. Dia akan memiliki sifat rendah hati. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manakala dia bersyukur kepada Allah, itu artinya bahwasannya dia mengakui dengan hatinya, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, bahwasannya nikmat-nikmat yang ada pada dirinya tidak lain adalah atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bukan atas karena kepandaiannya, bukan atas kemahirannya, bukan atas karena kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Tetapi dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasannya apa yang ada pada dirinya adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap inilah yang tidak ada pada diri Qarun, seorang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang melimpah, dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga. Tetapi kemudian dia menyatakan bahwasannya apa yang ada pada dirinya adalah semata-mata karena ilmu yang dia miliki, semata-mata karena kepandaian yang ada pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, siksa kepada Qarun. Dia ditenggelamkan ke dalam bumi dengan segenap harta kekayaan yang ada pada dirinya. Yang harta kekayaannya digambarkan bahwasannya untuk membawa harta, untuk menggambarkan harta kekayaan itu sedemikian banyak, digambarkan bahwasannya untuk membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaan itu ditempatkan atau disimpan. Kunci-kunci gudangnya saja harus diangkut dengan sekian banyak manusia. Ini menunjukkan betapa banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Namun dengan sikap yang
tidak ada sikap syukur pada dirinya, maka kemudian Allah membenamkan dia ke dalam bumi. Ini adalah bukti bagaimana orang yang kufur nikmat, bagaimana orang yang mencoba untuk mengakui bahwasannya segenap kenikmatan itu adalah lantaran yang ada pada dirinya, atau lantaran karena kepandaian yang ada pada dirinya. Maka Allah mengingatkan, dan kita semua diingatkan dengan kisah-kisah yang seperti ini. Maka ikhwah fiddin azakumullah, sikap syukur akan memberikan athar, pengaruh ke dalam diri kita, menjadi orang-orang yang pandai untuk tahu diri, orang yang pandai untuk menyikapi segala sesuatu dengan penuh kebijakan. Seorang istri yang di dalam kehidupan rumah tangganya diliputi dengan berbagai macam masalah, maka manakala sikap syukur ini ada pada diri seorang istri, maka berbagai gejolak, berbagai bibit-bibit konflik itu akan segera diredam. Di antaranya adalah dengan sikap syukur. Bagaimana tidak? Manakala sang suami datang ke rumahnya setelah seharian bekerja, sementara pulang ke rumah dalam keadaan membawa hasil dari pekerjaan tersebut hanya sedikit. Apabila dihitung secara nominal, dihitung secara rupiah, sedikit. Tetapi yang sedikit ini diserahkan kepada istrinya untuk persediaan belanja besok, diserahkan kepada istrinya dengan rasa yang penuh syukur, maka kemudian sang istri pun menerimanya dengan penuh syukur pula. Maka yang sedikit ini tidak kemudian menimbulkan gejolak. Suaminya menyatakan kepada istrinya, "Bu, Umi, alhamdulillah hari ini saya bekerja hanya mendapatkan sekian ribu rupiah." Sang istri yang pandai bersyukur akan mengatakan, "Alhamdulillah ya Abah. Alhamdulillah. Kita masih diberi rizki. Kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa membeli makanan dengan uang yang ada ini. Lihatlah, bandingkanlah tetangga kita sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atau tetangga kita yang jauh, nun jauh di sana. Mereka untuk makan besok saja masih harus berpikir dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli makanan. Kita alhamdulillah sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala uang untuk belanja. Lihatlah bagaimana sikap syukur ini kemudian menjadikan sepasang suami istri ini penuh pengertian. Berbeda manakala sang istri tidak pandai bersyukur, suaminya datang dalam keadaan penat, dalam keadaan lelah, menyerahkan uang tersebut, sang istri akan mengomel. Buat apa uang segini? Buat makan anak-anak kita saja tidak cukup. Lihatlah kalimat-kalimat yang meluncur dari lisannya tentu akan menusuk perasaan sang suami. Tentu akan menjadikan sang suami yang sudah sedemikian bekerja keras mencari nafkah, kemudian dihantam dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hatinya, yang kemudian dengan itu menjadikan sang suami terpicu untuk kemudian syaitan masuk, membisikkan ke dalam hatinya, menumbuhkan was-was ke dalam dirinya, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi.
Konflik horizontal antara suami istri pun terjadi. Suami tidak mau dilecehkan, harga dirinya tidak mau diinjak-injak. Suami pun akan membantah, dasar istri tak tahu berterima kasih. Dan apalah jadinya manakala satu dengan lain sudah melontarkan perkataan-perkataan yang saling menyalahkan, saling tidak menghargai satu dengan lainnya. Maka kehidupan rumah tangga seperti apa jika digambarkan sedemikian rupa? Ini akibat dari tidak adanya sikap syukur di dalam diri orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Maka sikap syukur ini akan memberikan sesuatu yang sangat positif. Itu kalau contoh di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana apabila sikap syukur itu ditarik dalam kehidupan dakwah? Banyak daerah-daerah yang di situ sudah ada ustadz, tetapi mad'unya tidak mau bersyukur. Diambillah kesalahan demi kesalahan ustadznya, ditariklah, kemudian dijadikan bahan perbincangan. Ustadz ini kurang begini, ustadz ini kurang begini, ustadz ini kalau ngajar begini, ustadz ini kalau ini begini. Tidak ada sikap syukur. Dirinya belum pernah merasakan bagaimana apabila di satu daerah di situ tidak ada ustadznya. Bayangkanlah saudara-saudara kita salafiyin yang ada di pelosok-pelosok daerah, di mana mereka ingin ta'lim harus mendengarkan lewat internet. Bayangkanlah saudara-saudara kita salafiyin, seperti contoh misalnya di Palangkaraya, untuk ta'lim sepekan sekali itu pun harus membuka laptopnya, streaming. Ikhwan-ikhwan kumpul, kemudian dibuka laptopnya, kemudian dibuka internetnya, membuka streaming, baru kemudian bisa ta'lim, mendengar. Maka bersyukurlah kita semua, di mana di daerah ini ada para asatid yang membimbing kita, ada para asatid yang kemudian dengan segenap kemampuannya mencurahkan tenaga, pikiran, waktunya untuk kita semua. Tentunya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada dirinya. Karena itu adalah sikap tabiat manusia, di mana memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaifah, dalam keadaan lemah. Maka apabila kita pandai bersyukur, maka yang demikian ini tidak akan pernah kita lakukan. Atau minimalnya kita akan berusaha untuk menahan diri agar kita tidak larut, tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang akan memperkeruh suasana, yang akan menjadikan diri kita terlibat di dalam berbagai fitnah yang ada di dalam kancah dakwah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, dengan sikap syukur, maka sikap-sikap tidak terpuji yang ada pada diri kita akan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk kemudian diredam, untuk kemudian sifat-sifat yang tidak baik itu ditinggalkan. Ini salah satunya adalah melalui sikap syukur. Maka pantaslah apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan seseorang yang pandai bersyukur, maka Allah akan beri tambahan-tambahan nikmat, tambahan-tambahan kebaikan. Ikhwah fiddin a'azakumullah, termasuk daripada sikap syukur itu adalah menjaga anak-anak kita, menjaga keturunan-keturunan kita, dan anak-anak salafin secara keseluruhan
agar mereka tetap lurus di atas fitrahnya. Karena sesungguhnya mereka lahir ke muka bumi ini dalam keadaan membawa fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak kita lahir dalam keadaan berislam atau bertauhid. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan dia berislam, dalam keadaan dia bertauhid. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak-anak tersebut menjadi Yahudikah, au yunassirani, menjadi Nasranikah, au yumajjisani, atau menjadi Majusi, penyembah api. Maka kedua orang tuanya lah yang akan kemudian mengantarkan anak tersebut. Apakah dia dalam keadaan tetap di atas fitrahnya, atau fitrah itu kemudian melenceng. Mendidik anak-anak pada zaman sekarang tentu sangat-sangat sulit. Banyak tantangannya. Baru liburan diajak ke rumah mbahnya, karena mbahnya belum satu persepsi dengan kita. Di tempat mbahnya masih ada televisi misalnya, masih ada mungkin lagu-lagu atau yang lainnya. Anak kita 1 hari 2 hari di tempat mbahnya, pulang ke rumah kita sudah pandai menirukan apa yang dilihatnya. Pagi hari dia bisa jadi Jet Li, cak-cicut cecot, dengan memperagakan jurus-jurus silatnya. Siang hari dia sudah jadi Inspektur Vijay dengan gaya-gaya polisinya. Sore hari dia sudah menjadi penari itu dan lain sebagainya. Sudah terkontaminasi, sudah terwarnai oleh segala sesuatu yang dilihatnya pada hari itu. Ini menunjukkan bahwasannya sedemikian ganasnya lingkungan di sekitar kita, lingkungan yang akan menjadikan fitrah anak itu menjadi rusak. Hanya 1 hari, atau bahkan mungkin tidak 1 hari, beberapa menit main ke tetangga, pulang sudah bawa oleh-oleh yang macam-macam. Sudah pandai bernyanyilah, sudah pandai bercoketlah, dan seterusnya. Mulai terwarnai dengan fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Dan ingatlah bahwasannya masa anak-anak itu ada yang disebut oleh kalangan para ahli jiwa anak dengan apa yang disebut sebagai masa imitasi. Anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pada diri mereka masa imitasi itu sedang tumbuh. Masa imitasi itu masa kemampuan meniru yang sangat cepat. Anak tidak perlu diajari. Maka apabila kita perhatikan perilaku anak, wallahu a'lam, di sini mungkin salah satu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita
untuk menunaikan sholat sunnah itu di rumah. Afdalnya di rumah. Salah satu hikmah yang bisa kita petik ketika kita sholat sunnah di rumah, anak-anak melihat apa yang kita kerjakan. Umur 2,5 tahun, 3 tahun, kan tidak bisa kita ajari, nak, kalau sholat itu begini. Ruku, takbiratul ihram, ruku, sujud, kan tidak bisa kita ajari dikte dengan kalimat-kalimat. Tetapi pada kenyataannya, kenapa anak-anak kita yang usianya masih 2,5 tahun, masih 3 tahun, masih 4 tahun, ketika kita sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, kemudian anak kita pun ikut-ikutan ambil pecinya, kan begitu, meskipun pecinya mungkin longgar-longgar karena kepalanya yang masih kecil, pecinya abahnya yang udah besar, pecinya besar karena peci abahnya takbir, dia ikut-ikutan takbir. Sedekapnya juga mungkin bersedekapnya tidak sempurna. Kemudian dia ruku, dia sujud, meskipun rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Kadang-kadang setelah sujud kemudian badannya berguling, tidur-tiduran, bangun lagi. Tetapi kenapa anak-anak itu melakukan yang seperti ini? Tidak lain, itulah yang disebut dengan masa imitasi. Dia meniru apa yang dia lihat dengan matanya. Dia meniru dengan apa yang dia dengar melalui telinganya. Dan dia tiru dengan apa yang dia rasakan dengan indera-indera yang telah Allah karuniakan kepada dirinya. Ini masa imitasi. Maka pada masa inilah para ulama, para salafun as-saleh seperti Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan arahan kepada kita manakala anak sudah bisa berbicara, artinya dia sudah bisa menirukan secara lisan, maka ajarkanlah yang pertama kalimat la ilaha illallah. Ajarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, ajarkan kepada dia untuk bisa kemudian menirunya. At-tauhid yang pertama kali ditanamkan kepada diri anak. Karena pada masa itu oralnya, lisannya sudah mampu untuk melakukan imitasi, melakukan peniruan. Ini apa yang diajarkan oleh salafun as-saleh. Dalam hal ini adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, jangan dikira kalau anak-anak kecil itu tidak bisa menangkap apa yang kita katakan dalam pengertian. Ada beberapa kata, ada beberapa unsur kalimat yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena faktor imitasi, faktor kepandaian menirunya ini. Maka kita sebagai orang-orang yang telah dikaruniai akal yang sehat, pikiran yang jernih, berusaha hendaknya di hadapan anak-anak dan dimanapun berada, entah dalam keadaan ada anak-anak ataupun tidak, hendaklah kita membiasakan dengan akhlak perilaku yang baik. Lisan kita mengeluarkan kata-kata yang baik, karena kalau didengar oleh anak-anak pasti ditirunya. Jangan kemudian sekali-kali menunjukkan di hadapan anak-anak kita perilaku-perilaku sarkasme, perilaku-perilaku kekerasan. Kalau mau bertengkar suami istri, kalau mau terpaksa misalnya, di kamar saja, tutup pintunya. Jangan dilihat oleh anak-anak. Kenapa? Kalau dilihat oleh anak-anak, wah, Abi Umi luar biasa ini. Kamu.
nanti anak ini meniru kepada adiknya. Kamu, loh dari mana ini? Abi sendiri gitu sama Umi. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang tidak benar adalah contoh panutannya. Nanti ke anak tetangga, kamu, kok kasar sekali nih. Katanya abahnya suka taklim, katanya abahnya suka ngaji. Kok anaknya kasar ya? Nah, kalau masyarakat awam kan begitu. Selalu menyeret-nyeret perbuatan anak-anak kita yang jelek-jelek dikait-kaitkannya dengan dakwah, kan begitu. Oh, jadi orang-orang yang suka berjubah, berjenggot itu jelek-jelek ya? Kenapa? Lah lihat anaknya. Kan seperti itu. Kalimat-kalimat yang kasar. Maka dari itulah kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita sebagai orang yang difigurkan di hadapan anak-anak memberikan contoh yang baik. Rasulullah SAW ketika melihat seorang anak yang dia melakukan satu bentuk kesalahan, tidak langsung kemudian pak ditempeleng, kamu, tidak demikian. Tapi dinasehatinya, ya gulam, samillah, wahai ananda, bacalah basmalah, ucapkan bismillah ketika mau makan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Lihatlah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak kita, memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan suasana-suasana yang familiar, suasana-suasana yang penuh kelembutan. Tidak anak salah langsung tempeleng, langsung pukul. Tidak demikian. Rumah kita ini bukanlah sasana tinju. Tahu sasana tinju? Kalau sasana tinju yang ada kan cuma pukul dan pukul aja. Rumah kita bukan sasana tinju. Rumah kita bukanlah tempat latihan karate atau taekwondo. Yang di situ memang tempatnya untuk melatih kekerasan. Rumah kita adalah rumah untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang penuh ketenangan, dengan cara yang penuh dengan hikmah, dengan cara yang penuh dengan rahmah. Kalau anak salah, beritahu dia di mana letak kesalahannya dan nasihati dia untuk supaya kemudian di lain hari tidak melakukan kesalahan yang berulang. Jangan kemudian anak melakukan kesalahan, bawa air dari dapur untuk disajikan kepada ayahnya, tiba-tiba di tengah jalan kakinya kepleset, kemudian jatuh, airnya tumpah membasahi karpet. Ayahnya langsung sambil melotot, matamu kemana? Goblok kamu, bawa air segitu saja tidak bisa. Keluar koleksi kebun binatangnya, sapi. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat ini, maaf saya harus mengucapkannya untuk contoh, adalah kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalimat-kalimat yang tidak selayaknya diucapkan oleh orang tua kepada anak. Kalau anak tersebut jatuh, dicari sebabnya kenapa jatuh. Kalau anak tersebut salah, airnya sampai membasahi kepada karpet, lakukan tindakan. Ya sudah, karpetnya gulung, besok dijemur ya. Kan kamu yang membasahi. Itu lebih bagus
Kenapa? Karena mendidik anak itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan apa yang dia lakukan itu kalau kita nilai sebagai sebuah kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Besok dijemur ya. Walaupun seperti itu menyuruh kepada anaknya untuk menjemur karpet, kita sebagai orang tua tetap membantu untuk menunjukkan solidaritas kita, ta'awun kita. Meskipun kamu salah, tetap saya ini adalah abimu yang ingin ta'awun, yang ingin menolong kamu. Diberi contoh. Itu solusi. Daripada kemudian membentak-bentak, daripada kemudian memaki-maki anak, daripada kemudian mengeluarkan dari lisan kita kalimat-kalimat yang tidak terpuji, yang tentu saja kalimat ini akan menyentuh, menusuk perasaan sang anak itu sendiri. Sakit diperlakukan seperti itu, walaupun oleh orang tuanya. Bagaimanapun juga seorang anak tetap memiliki perasaan, tetap memiliki hati, akal, pikiran. Dan sudah semestinya kita diperlakukan dengan memperlakukan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan perasaan-perasaan ini, kepekaan-kepekaan seperti ini, sikap sensitivitas seperti ini harus kita tumbuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, contoh yang baik. Apa di antara contoh yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat tersebut dengan memanjangkan bacaannya, memanjangkan salat tersebut. Uridu an utawwila fiha. Aku ingin salatku tersebut dalam keadaan panjang, lama waktunya. Tetapi pada waktu itu, fa asma'u buka as-sabi. Kemudian aku mendengar tangis seorang anak. Fatazawwaju sholati, maka kemudian aku ringkas salat tersebut. Kenapa demikian? Karihata an asyqa ala ummi. Karena aku khawatir tangis anak itu akan menyusahkan ibunya. Lihat bagaimana Nabi SAW memiliki kepekaan yang sedemikian tajam. Melalui peristiwa tangis seorang anak, beliau mengaitkannya dengan ibunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki ibunya itu kemudian menjadi susah lantaran tangis anak ini. Ini adalah pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Bagaimana kita harus tanggap terhadap lingkungan. Termasuk diantaranya adalah tanggap untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita melontarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang kasar kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin marah terhadap anak kita, anak-anak itu sudah paham. Manakala mata kita menunjukkan perbedaan dari kebiasaannya, misalnya mata kita langsung melotot, diam. Itu anak kita itu yang kecil, yang umur 3 tahun, 4 tahun, itu sudah paham. Oh, abiku marah. Itu sudah paham. Melalui isyarat mata saja, anak kita sudah paham. Anak kita yang masih kecil itu sudah paham. Abiku tidak berkenan.
Seandainya dia sudah dididik bagaimana cara meminta maaf, ana saya yakin bahwasanya anak itu akan mengatakan, afwan ya Bia, afwan, maaf ya Bia. Pasti akan mengatakan itu. Cuma karena usianya 3 tahun, 4 tahun, kan belum kita didik bagaimana cara adab meminta maaf, kan begitu. Maka ketika mata kita terbelalak sedikit saja, raut muka kita agak berubah sedikit saja, anak kita paham. Oh, abiku tidak suka ini, saya mengerjakan ini. Jadi tidak perlu kemudian membentak-bentak atau sampai melempar sapu ke kepala anak kita. Tidak perlu, itu perbuatan sia-sia. Nggak cocok istilah orang dagang. Cukup anak kita itu dinasehati, dia akan paham. Maka dari itu penting sekali bagi kita menyelami bagaimana kiat-kiat tips untuk mengendalikan anak, untuk mengarahkan anak, untuk membimbing anak-anak, sehingga kemudian mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak dibesarkan di lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan. Kekerasan itu bisa dalam 2 bentuk. Kekerasan fisik atau kekerasan lisan atau oral, orang menyebut. Kekerasan lisan atau oral dengan cara memaki-maki, dengan cara membentak-bentak, memarahi yang tanpa kendali, tanpa terukur. Atau yang kedua, kekerasan secara fisik, memukulnya. Yang semua ini apabila diteliti lebih dalam, difikirkan secara lebih seksama dengan akal yang jernih, maka niscaya akan kita sepakat untuk mengatakan yang seperti ini belum saatnya untuk diterapkan kepada anak-anak kecil. Anak besar saja kita harus hati-hati, apalagi yang masih ABG, remaja, anak baru gede. Anak-anak yang sudah usia lulus, usia SD, umur 13, 14, 15 tahun, itu dimarahi sedikit saja. Kalau dia patah arang, bahasa orang Purwokerto, mutung. Iya, mutung. Itu tidak sedikit yang kemudian lari dari rumah, kabur. Kenapa kok kamu lari dari rumah? Abiku marah, aku dimarahi abi, aku nggak terima. Kenapa demikian? Karena anak masa ABG ini, dia menganggap dirinya sudah besar. Memang pertumbuhan fisiknya kan cepat, merasa diri sudah besar. Tetapi kepribadiannya, perilakunya belum lepas dari masa anak-anak. Jadi masih kekanak-kanakan. Sehingga apabila disentil terlalu keras, kadang-kadang dia hatinya ciut. Hatinya ciut, kemudian merasa kecil hati, kemudian menyatakan, saya nggak ada manfaatnya di rumah ini, saya tidak berguna di rumah ini. Merasa dirinya diperlakukan seperti itu. Atau kebalikannya, dia melakukan pemberontakan dalam pengertian protes, dia lakukan dengan cara-cara yang di luar dugaan kita, yaitu tadi misalnya dengan kabur, atau dengan melakukan tindakan-tindakan yang ingin diperhatikan oleh yang lain, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan apa yang kita nasihatkan. Kenapa demikian? Sebagai bentuk protes kalau dirinya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Ini masa remaja. Para ahli kejiwaan anak-anak menyatakan, atau remaja menyatakan bahwasanya masa ini adalah masa badai dan topan. Artinya masa yang tidak stabil. Merasa diri sudah besar, dewasa, tapi perilakunya masih anak-anak. Dia belum lepas dari anak-anak, tapi belum juga memasuki masa usia orang dewasa. Dia masih terkatung-katung. Ini yang menyebabkan kemudian jiwanya labil, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah beberapa hal yang perlu Ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan sedikit faidah, pencerahan kepada kita semua. Betapa sekarang era kedua dari generasi salafiyin ini sudah mulai tumbuh, remaja memasuki masa dewasa. Di beberapa tempat lembaga pendidikan salafiyin banyak kasus-kasus. Ada kasus yang surat-suratan dengan anak perempuan di tetangga pondok, ada kasus yang sembunyi-sembunyi keluar dari pondok, pergi ke warnet, ada. Karena pada masa ini mereka ingin banyak tahu. Ada yang kemudian melakukan perilaku-perilaku yang aneh, kedekatan-kedekatan dengan temannya atau yang lainnya, banyak. Dan bukan berarti bahwasannya lembaga-lembaga pendidikan itu jelek, bukan. Kasus itu hanya 1-2 saja, bukan berarti ada kasus 1-2 kemudian lantas digeneralisir, oh lembaga pendidikan itu jelek, bukan. Tidak adil kita kalau menilai, menyikapi seperti itu. Tetapi kasus-kasus ini kalau dikumpulkan dari berbagai daerah, ternyata banyak juga anak salafiyin yang berkasus. Maka kadang-kadang ada yang melontarkan ide bagaimana kalau dibikin pondok pesantren khusus anak-anak bermasalah. Wah, jangan. Nanti image-nya akan lain. Kalau anak masuk ke pondok itu berarti saya bermasalah gini. Nah, itu sudah tidak bagus untuk pembentukan kepribadiannya sudah kurang baik. Tapi tentunya perlu didiskusikan lagi. Ini hanya dari sisi pembentukan mental kepribadian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau tutur kata yang disampaikan pada kesempatan hari ini tidak berkenan di hati antum semua, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.